Oke, terus setelah dari Sriwijaya itu coach kan sempat melipir tuh ke Persija, Pelita, Arema, Betul. terus ke negeri jiran nih, Malaysia nih coach. Malaysia. Nah itu gimana coach bisa kelirik ke Malaysia gitu? Ya, sebetulnya Malaysia sudah melayangkan tawaran tuh 3 tahun sebelumnya. Oh, udah lama. Dari tahun 2013. 2013. Oh, 2013. Iya. Oh iya Iya. Malaysia ini. Malaysia karena 2013 dia ngirim offering ke saya. Saya minta izin ke kesatuan nggak dikasih. Oh, iya, 2014 kirim lagi offering ke saya gitu, kirim offer ke saya nggak dikasih lagi. Nah puncaknya di 2015 itu dia kasih offer ke saya yang ketiga. Saya mulai agak gamang. Ya jujur saya seorang prajurit, tapi satu sisi passion saya itu sebetulnya sepak bola. Nah ini dua hal yang harus saya pertimbangkan masak-masak. Satu sisi waktu itu saya sangat termotivasi. Kenapa ya kok pelatih Indonesia ini nggak ada yang dipercaya satupun untuk melatih klub di luar negeri? Itu sebetulnya pertanyaan besar itu yang terus ingin saya buktikan bahwa bisa. Nah makanya itu salah satunya adalah saya mungkin bisa menjadi satu-satunya atau pertama kali pelatih yang melatih di luar negeri sebagai head coach. Kalau sebagai asisten sebelumnya sudah ada coach Rudi di Bahrain kan, terus ada coach Isman Jasulme di Brunei pernah gitu. Tapi head coach belum pernah. Makanya akhirnya saya konsultasi dengan pimpinan saya di kantor, mohon arahan untuk kami bisa diizinkan melatih di Malaysia, tapi tidak diizinkan ya. Memang saya bisa mengerti itu. Iya. Tapi pada saat saya mau keluar itu ada challenge dari pimpinan saya. Yaudah, bikin PSAL juara Piala Panglima baru saya kasih keluar. Tantangan. Iya, dia nggak tahu itu memang mungkin garis tangan. PSAL udah lama banget nggak juara Piala Panglima. Baru satu kali waktu era saya main ikut PSAL itu pernah satu kali kita. Saya lupa tahun berapa juara. Habis itu nggak pernah. Kok dilala pas kemarin itu ada tantangan itu kita juara. Nah akhirnya surat keluar itu bisa didapatkan dengan cepat. Akhirnya itulah saya memilih karir saya sebagai pelatih karena saya tentu berhutang jasa ya kepada TNI AL khususnya Marinir juga bahwa selama ini mereka membantu saya, sangat membantu saya di dalam hal-hal yang ada kaitannya aktivitas saya sebagai pesepak bola dan sebagai pelatih sepak bola. Tapi memang jujur satu sisi ada motivasi-motivasi lain yang saya pengen juga membuktikan gitu, bahwa pelatih Indonesia juga bisa melatih di luar negeri. Jadi hal itu yang akhirnya membuat saya meneruskan tekad saya. Nah itu kan coach sempat beberapa musim, perbedaannya apa sih coach yang coach tahu maksudnya di Malaysia tuh dengan di Indonesia sepak bolanya itu? Ya yang pasti itu tadi bahwa membangun karakter satu tim yang berbeda, style of play-nya, pattern of play-nya beda. Dan saya membutuhkan waktu yang nggak mudah juga. Yang saya cerita tadi dengan Persipura pun saya membutuhkan waktu lama, ini juga lama. Bahkan saya sempat dapat surat peringatan 1 ya waktu itu dari klub. Kalau di sana memang jujur mereka sangat sebelum mengambil satu tindakan yang tegas, ada proses yang harus dilewati. Biasanya kita akan dipersilakan untuk melakukan presentasi dalam sekian pertandingan. Kenapa kau tidak memenuhi target? Nah, kita presentasikan itu. Sebetulnya itu adalah peringatan buat kita. Nah, kalau masih pada target yang kedua mungkin kita gagal atau dirasa tidak lagi bisa memperbaiki, maka biasanya kita akan diputus kontrak. Nah, tapi saya waktu pada peringatan pertama itu saya mengatakan bahwa mungkin ada keterlambatan pemahaman tentang cara bermain karena biasanya mereka bermain dengan direct play, kali ini mereka harus main dengan build up dengan sistem atau karakter yang berbeda gitu. Tapi benar, mungkin saya juga dibantu nih sama yang di atas setelah saya dapat first warning itu justru kemudian tim terus menanjak, bahkan pertama kali tim itu bisa lolos di semifinal Piala Malaysia. Nah itu kan coach bisa dibilang di Malaysia
terbilang sukses juga lah ya. Nah terus apa yang memutuskan coach akhirnya pindah lagi coach kembali ke Indonesia gitu? Ya, sebetulnya saya punya kontrak masih sisa 1 tahun. Tim T-Team itu dari Liga 2. Iya. Kebetulan waktu saya masuk sana kita melewati satu pertandingan promosi. Ya, kita menang, akhirnya kita Liga 1. Nah, akhirnya 1 tahun pertama sukses, saya diperpanjang kontrak 2 tahun lagi. Saya sign kontrak 2 tahun. Nah, ketika saya berhasil mempertahankan prestasi, T-Team ada di Liga Utama, Liga 1-nya, itu ada kebijakan dari kerajaan negeri. Karena Terengganu yang tahun sebelumnya sama prestasi kita kalah, karena Terengganu sebenarnya tim utama. T-Team ini pemasok tim membuat Terengganu, karena pemain kita muda. Terengganu kembali naik ke Liga Utama, Liga 1, ada 2 tim. Nah, kebijakan negeri menginginkan 1 sister club, 1 feeder club. Nah, salah satu harus turun, karena kalau kita mau menganut sistem itu nggak boleh dua-duanya ada di level yang sama. Nah, akhirnya tim saya dikorbankan suruh turun ke Liga 2. Itulah yang membuat saya tidak mau, gitu loh. Karena ya kita setengah mati naikkan mereka. Waktu itu pertimbangan saya, waduh, kalau saya harus diturunkan ke Liga 2, saya keberatan. Bahkan mereka waktu itu menawarkan saya perpanjangan 3 tahun lagi kontrak. Iya. Untuk saya mau, karena waktu itu ya jujur mungkin mereka menganggap saya sukses menaikkan beberapa pemain muda yang akhirnya pemain itu bisa menjadi pemain Malaysia termahal, yaitu Safawi Rashid. Itu kan dari T-Team. Ya, dari T-Team. Saya pun masih ingat gajinya baru $4.000. Terus saya sebagai pelatih di sana waktu itu punya kebijakan boleh menaikkan gaji seseorang kalau dia prestasinya bagus, kita naikkan menjadi 8.000 sampai musim berikutnya 10.000, tapi kemudian GDT bayar dia 30.000. Kita nggak bisa tahan. Tapi itu proses transfer. Ya, saya proses transfernya tuh saya ingat kita dapat hampir lebih 1 miliar dan biaya itu buat T-Team ke Indonesia. Iya, aku sempat bawa ke Indonesia. Iya, saya bawa ke Indonesia waktu itu. Itulah proses dari transfer yang terjadi waktu itu, dan itu bahwa bisa membangun pemain muda dan menghasilkan pemain muda. Jadi waktu itu saya di offer lagi untuk 3 tahun perpanjang, tapi saya bilang kalau Liga 2 mungkin saya keberatan. Itu jawaban saya. Akhirnya saya memilih balik ke Sriwijaya. Nah itu kan coach dari Malaysia memilih kembali ke Indonesia dan Sriwijaya lagi. Betul. Dan tapi kita tahu maksudnya akhirnya kurang mengenakan coach. Terus coach pindah ke Mitra Kukar. Hasilnya pun juga tidak kurang enakan karena degradasi. Itu gimana coach? Saya kan setelah sebelumnya tuh kita sukses banget. Betul. Itu sebuah pengalaman yang saya nggak akan lupakan dalam hidup saya. Jadi saya sebetulnya dengan berat hati harus meninggalkan T-Team ketika itu dengan membangun sekian lama. Tapi kemudian saya kembali, bahkan dalam agreement saya dengan Sriwijaya ketika itu sebetulnya ada satu komitmen. Ya, komitmen. Waktu itu Sriwijaya mau ngontrak saya 1 tahun, tapi saya baca ada hal yang saya nggak nyaman. Wah, ini sepertinya ada kaitannya dengan politik. Nah, tapi waktu itu digaransi oleh manajer. Enggak coach, kalau coach nggak percaya coach saya kasih kontrak 2 tahun. Wah, boleh lah gitu kan. Kalau 2 tahun kan berarti nggak tergantung dari hasil pilkada kan waktu itu. Nah, ternyata itulah sepak bola Indonesia. Ketika saya baru memulai kerja dengan Sriwijaya dengan menurut saya fase yang sangat baik, karena tim itu dalam pramusim kita mampu nomor 3 di Piala Presiden. Kemudian kita menjuarai Piala Gubernur Kaltim. Dan kita pada saat itu nomor 3 di peringkat Liga Indonesia. Sebelum putar tengah musim ya? Sebelum tengah musim masih ada 4 pertandingan sisa, dan kalau 3 kita menang di kandang waktu itu maka kita akan juara grup di paruh musim. Saya harus dikeluarkan bersama 8 pemain inti. Jadi itu sebuah tamparan yang luar biasa buat saya, ya, buat shock karena baru pertama kali saya ya tidak diperpanjang kontrak saya sebelum selesai gitu loh. Ya, walaupun akhirnya diralat, saya tetap dipertahankan lagi, tapi di dalam proses saya ada di sana itu
memang sudah berbeda ya, berbeda karena sekali lagi sudah berbeda. Akhirnya saya mundurkan diri ya, dan saya istirahat sebulan. Setelah itu saya dapat tawaran ke Mitra Kukar. Saya sebetulnya ragu ketika itu. Kenapa? Karena satu, dengan Mitra Kukar itu saya tidak punya masa persiapan yang cukup. Persiapan cukup karena ada Asian Games. Nah, tapi saya sedang ikut kursus pelatihan Pro License. Nah, repotnya di Pro License itu, setiap kita masa jeda libur, kita nanti masuk harus menyetorkan aktivitas kegiatan kita sebagai pelatih dengan logbook yang harus kita buat. Kalau saya tidak melatih, saya tidak punya logbook. Artinya saya gagal untuk saya melatih gitu. Jadi akhirnya tawaran itu saya terima. Saya terima Mitra Kukar ya. Dan repotnya ketika ada masa libur itu saya tidak bisa melatih Mitra Kukar. Saya hanya komunikasi lewat WhatsApp kepada asisten-asisten mitra yang sebelumnya. Karena saya waktu itu ada mengusulkan satu asisten saya sebelumnya untuk di sana. Memang karena ya saya bisa mengerti ada faktor lain-lain yang tidak bisa dijelaskan, nggak bisa. Akhirnya saya cuma komunikasi untuk latihannya hari ini gitu. Tapi posisi saya ada di Bogor ketika itu karena saya sedang ikut kursus Pro License. Selama Asian Games kita memantau semua pertandingan di Asian Games dan itu yang terjadi. Akhirnya jujur hasilnya tidak maksimal karena begitu saya datang ke sana sudah langsung bertanding. Nah, sampai akhirnya tim itu tidak bisa kita selamatkan dan harus turun kasta. Itu satu pengalaman luar biasa, 1 tahun yang sangat tidak mengenakan buat saya. Karena akhirnya dua timnya itu akhirnya terdegradasi. Iya betul, Sriwijaya saat itu juga. Saya juga akhirnya sudah setelah saya pergi diganti pelatih, baru ganti lagi pelatih lagi sampai 2 kali, akhirnya tetap nggak terselamatkan. Itu pengalaman yang paling nggak enak yang harus bisa saya terima dan jadikan pelajaran. Oke, setelah dari Sriwijaya dan Mitra Kukar itu kan coach tidak kabut terus ke Madura. Betul. Nah terus di Madura itu kan kemarin sempat ada pandemi itu coach ya. Betul. Nah itu pelatihannya gimana coach saat pandemi itu? Ya. Nggak langsung. Ya. Setelah saya dengan Mitra Kukar saya mendapat tawaran ke Persikabo dan memang tidak bisa menuntaskan tugas sampai dengan akhir. Kemudian saya ke Madura. Di Madura baru pertandingan ketiga kita lakukan, kemudian harus berhenti kompetisi. Dan di masa itulah luar biasa ya, hal-hal yang tersulit yang pernah kita alami sebelumnya kalah dengan kondisi ini. Karena kenapa? Kita tidak bisa beraktivitas sama sekali, bermain sepak bola dan melatih tim. Karena memang semuanya harus ada di rumah. Dengan segala keterbatasannya, akhirnya aktivitasnya lebih banyak main sepeda. Setiap hari saya main sepeda. Jadi kalau ditanya apa latihannya, ya nggak ada latihan karena memang berhenti. Mau di awal-awal sempat itu kita latihan dengan memberikan homework kepada pemain ya, untuk melakukan ini untuk pemain kirim video. Tapi setelah jalan 2 bulan nggak ada tanda-tanda pandemi akan segera berakhir, malah levelnya meningkat, akhirnya total itu berhenti. Bahkan ya jujur semua tabungan harus terkuras karena memang selama ini memang kehidupan saya sangat akan bergantung juga dengan kepelatihan waktu itu. Kita nggak mempersiapkan apapun. Ya udah, akhirnya kita berusaha untuk survive dengan kondisi itu. Ya oke, kita bisa melewati bareng-bareng dan akhirnya setelah praktis 2 tahun ya tanpa kejelasan, mulai ini ada nadi yang lumayan ya, dan kita harus bisa menerima juga penyesuaian kontrak dan nilai gaji kita semua ya pada waktu itu. Tapi oke, itu lebih baik daripada paling penting tidak hanya soal itu, tapi kita bisa beraktivitas kembali sebagai pelatih. Karena jujur, ketika kita tidak melatih, kita tidak mengasah skill kita lagi, ada sesuatu yang hilang. Nah, itu betul-betul terjadi ketika saya melatih, mengawali lagi saya melatih Madura lagi. Itu saya sering konsultasi sama Coach Aji. Kan Coach Aji di awal-awal sempat Persebaya drop juga kan? Sama. Saya bilang, Coach, kebetulan saya makan sama Coach Aji itu di Bandung bareng-bareng waktu Piala Presiden kita satu grup kan, saya makan bareng sama dia.
sekarang kok bingung ya, kita mau ganti pemain itu rasanya salah aja. Jadi ada sesuatu yang hilang. Jadi kapan mengganti pemain seperti itu. Jadi kita butuh skill itu lagi gitu loh, membiasakan diri lagi. Jadi memang selalu bahwa ilmu itu memang harus terus diasah. Ya, kalau pelatih mengasahnya ya dia harus megang tim. Kalau nggak megang tim, walaupun secara teori dia kuasai, tapi dia punya sentuhan pasti akan ada beda. Ya. Jadi itu gambaran selama pandemi memang penuh dengan kesulitan. Ya. Nah, terus Coach setelah dari Madura itu kan langsung maksudnya sudah berhenti langsung ke Rans ya. Betul. Nah, kita tahu Rans itu kan maksudnya tim baru yang naik lah namanya. Nah, itu apa yang membuat Coach tertarik gitu? Apa tawaran dari Rans atau bagaimana gitu? Enggak. Jadi malam itu saya juga kaget. Saya sore ketemu sama presiden klub Madura. Terus kita bersepakat untuk mengakhiri hubungan kerja. Nah, saya pengen istirahat. Karena saya mau merefleksi diri saya lah gitu ya. Saya kenapa kok dalam 2 tahun terakhir ini apa yang salah dengan metodologi latihan saya kah? Karena saya justru ketika saya sudah mendapatkan pro license, saya mendapatkan hal baru tentang sepak bola modern, tentang latihan-latihan modern yang bisa saya aplikasikan gitu. Tapi kenapa justru seperti ini? Itu pertanyaan besar dalam diri saya. Waktu itu saya sempat mau istirahat, tapi tiba-tiba malam itu saya ditelepon dan Raffi minta ketemu. Raffi langsung. Nah, waktu itu janjilah saya di satu tempat ketemu besoknya. Raffi minta saya melatih. Saya nggak enak, dan saya waktu itu salah satu syarat saya yang saya sampaikan, saya nggak enak sama Coach Bambang Nurdiansyah karena itu kolega saya. Saya Coach Bambang memang ada kesepakatan dengan Rans kalau Coach Bambang itu akan diproyeksikan sebagai direktur teknik di Rans gitu. Oke, kalau gitu saya mohon Coach Bambang lah yang ngebela saya besok gitu. Nah, malam itu saya belum putuskan, tapi besoknya siang hari Coach Bambang telepon saya, Coach bisa bantu aku nggak gitu. Ya terus ceritalah bahwa beliau akan ditaruh sebagai direktur teknik di Rans. Akhirnya saya ketemu lagi sama pihak Rans ya malam itu juga. Akhirnya kita bersepakat untuk melanjutkan pekerjaan di Rans. Nggak tahu tiba-tiba niat saya istirahat kok hilang lagi. Hilangnya kenapa? Akhirnya saya istiqoroh lah ya. Malam itu saya lakukan istiqoroh, kemudian hati kecil saya mengatakan bahwa saya harus cepat bangkit. Karena kalau saya nggak cepat bekerja lagi, saya akan kepikiran ini dengan saya mendapatkan hal yang kurang mengenakan dengan klub saya sebelumnya kan gitu, kepikir. Akhirnya ya sudah, saya harus bekerja supaya saya lupa. Nah, akhirnya saya di Rans, dan ya Tuhan kasih saya rezeki ya dengan surprise gitu, bisa membawa Rans untuk promosi. Nah, tapi kalau misalkan Coach RD melihat Rans sendiri itu bagaimana Coach? Ingat kan Rans itu kan kita tahu popularitasnya nggak jauh beda dari diangkat sama pemiliknya juga Raffi. Kalau Coach melihatnya Rans klub seperti apa Coach? Iya, awal-awal jujur Rans itu targetnya nggak masuk Liga 1 loh. Enggak. Waktu ketemu saya malam itu, Coach, ini kita mau nambah 2 atau 3 pertandingan deh Coach, tolong supaya kita bisa lolos grup, supaya bisa masuk fase 8 besar. Dengan 8 besar kan ada tambahan 3 pertandingan, betul. 3 pertandingan kan. Nah itu cukuplah dia bilang gitu ceritanya waktu itu. Nah tapi begitu masuk 8 besar, justru kita diskusi lagi, Coach tanggung nih gitu, tanggung nih, karena jujur kalau saya bilang waktu itu Rans butuh tambahan materi pemain. Nah waktu saya sampaikan sama Arabi, kalau kita mau target lolos Liga 1, saya bilang kita harus nambah pemain gitu. Yaudah Coach mau apa gitu. Nah akhirnya terpikirlah untuk saya untuk nambah pemain-pemain yang kemudian bisa dimasukkan sebelum 8 besar itu kan. Baik nambah ada Zamzani,
ada Tito, ada Alvin Salamoni, kemudian ada Agung dari Bandung. Nah, maksudnya mereka menambah kekuatan kita dan ya akhirnya sekali lagi kita dikasih rezeki untuk kita lolos semifinal dan bisa promosi. Jadi kalau dibilang ini tim yang untuk bertabur bintang karena memang pemberitaan yang besar dan memang waktu itu banyak pemain-pemain yang dulunya pemain-pemain hebat bergabung di Rans. Ya, betul saya setuju itu. Karena saya dulu juga image saya di awal-awal seperti itu. Waduh, ini berat ini gitu. Tapi setelah saya ketemu, kemudian Arafi sendiri bicara, terus presiden klub bicara, COO klub juga bicara, dan ya waktu itu semuanya berjalan dengan baik. Waktu itu juga melibatkan pemain-pemain senior seperti Gonzales, Hamka, ya, dan mereka diskusi dengan kita semua. Oke. Nah itu terkait pemilihan pemain itu sendiri, apakah itu coach semua yang milih atau mungkin dari kayak manajemen ada karakter mungkin pemain harus seperti apa gitu nggak sih coach? Sudah pemilihan pemain di Untuk yang sekarang? Iya. Untuk yang Liga 1 iya, mulai dari awal kita mendesain klub ini, tim ini, kita komunikasi. Tapi di dalam komunikasi saya selalu membuat plan A, plan B, plan C. Jadi kalau kita mau A, pemainnya si A di posisi ini, kemudian gagal karena berbagai hal, apakah harga, apakah performan, atau sudah diambil klub lain, kita B. B juga sama, kalau ini gagal, ini nggak bisa, C. Jadi kita buat plan A, plan B. Nah, ada yang kategori A masuk, ada yang kategori C masuk, gitu. Jadi tapi semua proses ini diawali dari diskusi kita, dari pertemuan-pertemuan yang sudah kita lakukan dengan presiden klub, dengan COO, sampai kita kemudian mengambil keputusan. Oh iya. Nah terus kan untuk musim ini tuh pemain asing Rans tuh udah 3 ya? Baru 2. Baru 2. Konate Salinas. Yang Kodai Lidai itu? Kodai kemarin masih di dalam tahap pertimbangan ya, jadi mungkin diganti. Oh iya. Nah itu berarti 2-0. Ya. Ada kemungkinan kan kita tahu Rans suka kejutan tuh, kayak kemarin Ronaldinho. Mungkin nggak sih coach ke musim ini tuh Rans mendatangkan main bintang gitu? Tentu kita sudah diskusi ya soal siapa nanti yang akan masuk ya kita tunggu saja. Tapi yang satu pemain sudah ikut latihan kemarin, memang dari Jepang juga. Tapi yang satu pemain kita tunggulah ya dalam mungkin 3-4 hari ke depan sudah ada jawabannya. Tapi jangan disalahartikan. Di awal-awal banyak yang bilang katanya Rans ini yang membuat beberapa merusak pasaran. Padahal enggak, jujur enggak demikian. Boleh kalau di-compare, kadang-kadang maaf ya pemain sekarang pintar-pintar. Dia kalau pemain sekarang pintar-pintar karena dia memang punya ilmu marketing yang bagus juga ya. Jadi kayaknya kita hanya buat bargaining aja. Oh, Rans nawar segini supaya dia sama klub lain bisa lebih tinggi. Jadi kayak gitu. Padahal kita nggak nawar dia segitu. Jadi kadang-kadang kita coba jadikan isu aja gitu. Tapi itu hal yang wajar lah. Sekarang bagaimana tinggal klub punya nilai standar untuk seorang pemain. Dan kalau Rans sampai sejauh ini setahu saya dia sangat komit. Jadi kalau pemain ini dirasa, aduh kemahalan, nggak akan dikejar. Karena memang kita punya ukuran dan standarisasi untuk menentukan pemain yang main di Rans tahun ini harus begini. Karena ini kan kita klub baru, mungkin nggak elok juga. Kalau mungkin kita jor-joran yang setengah mati, tadi kemudian nanti kita akan kehabisan endurance gitu kan. Jadi itulah yang kemarin kita diskusikan juga bersama manajemen, dan mereka intinya ingin ada perbaikan, iya pasti. Ada target, iya pasti. Kalau nggak ada target kan nggak menantang ya. Jadi saya sendiri pribadi sebagai klub, sebagai pelatih, pengen ada target karena supaya kita juga termotivasi seperti itu. Oh iya. Kok kalau kita kemarin kan sempat tuh Rans bermain sama Ronaldinho itu coach. Nah dari coach sendiri pengalaman apa coach melatih Ronaldinho itu gimana coach rasanya coach? Ya, saya rasa kalau melatih enggak, karena Ronaldinho datang, dia sudah siapkan jersey, dia langsung bergabung tanpa ikut latihan dengan saya. Jadi komunikasi pun tidak. Saya hanya bilang, oke, Ronaldinho silakan Anda main di posisi dia, kan saya tahu dia pemain nomor 10 di belakang striker, itu pemain posisi dia. Jadi memang
kita tempatkan dia. Bahkan di dalam briefing pun saya sampaikan sama pemain, tolong semua penonton hari ini mau lihat Ronaldinho main. Jadi setiap bola yang kamu dapat, prioritas pertama kalau mau lihat Ronaldinho. Kalau dia punya kesempatan kamu kasih. Tapi ternyata skenario-nya berbeda karena kemudian intensitas tinggi berjalan. Akhirnya susah banget mau bola sampai ke Ronaldinho. Tapi ada beberapa momen harusnya pemain kita kasih sama dia jadi lupa. Jadi ini hal-hal yang bisa terjadi di sepak bola. Saya nggak menyalahkan pemain juga. Mereka sudah berusaha juga, tapi ya inilah hasilnya harus seperti itu. Kita nggak banyak melihat Ronaldinho dengan atraksi-atraksinya kemarin, tapi cukup kita diperlihatkan sepak bola yang efektif itu seperti apa. Iya benar. Oke coach, kalau kita misalkan ngebahas timnas, kan coach sendiri mantan pelatih timnas juga pernah. Nah sekarang kalau coach melihat sendiri timnas di bawah Sintayong itu bagaimana coach? Ya, Sintayong dengan pelatih-pelatih lain pasti punya dasar metodologi kepelatihan yang mazhabnya mungkin berbeda. Masing-masing punya kekuatan atau strong point yang melatar belakangi seorang pelatih itu apa yang lebih diutamakan dalam memimpin atau melatih sebuah tim. Dan kalau saya lihat di sini, Sintayong selalu membangun satu karakter. Nomor satu, dia mengutamakan kondisi fisik pemain. Yang kedua, dia mengutamakan karakter. Oke, skill nomor dua, tapi kemauan kamu bermain itu menjadi ukuran nomor satu. Jadi ya sekali lagi, setiap pelatih punya cara pandang yang berbeda di dalam membangun sebuah tim. Jadi saya sih fine-fine aja, karena apapun hasilnya ya sama-sama harus kita bisa terima. Kalau misalkan dari segi permainan sendiri, kalau coach melihat gimana coach timnas sekarang? Ya kalau dilihat dari sisi permainan, ya pasti berbeda dengan tim-timnas sebelumnya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan ketika dipegang sama Luis Mia. Karena kan sekali lagi karakternya berbeda. Mia dia seseorang yang lebih mengutamakan membangun tim dengan sebanyak mungkin menguasai bola, sementara STY tidak mementingkan itu. STY mementingkan hasil. Ya, itu. Jadi memang dari situ saja sudah berbeda. Jadi mana yang lebih baik? Saya rasa yang lebih baik tinggal penonton nanti yang menilai. Mana yang lebih baik prestasinya di antara keduanya dan mana yang lebih bisa diterima. Ya, jadi sekali lagi saya sangat sulit sekali untuk menjabarkan secara detail karena sekali lagi kadang-kadang yang menurut kita baik belum tentu di mata orang menjadi baik, karena setiap orang berbeda persepsi di dalam menilai sepak bola. Sepak bola itu sangat heterogen sekali. Ada orang yang suka main tiki taka, tapi ada banyak orang yang nggak suka. Ini main apa sih? Bola lama banget sampai gawang, kenapa nggak langsung tenang aja ke depan gawang, di sana rebutan. Ada orang yang suka main sepak bola fighting spirit tinggi, main dengan keras, suka. Tapi ada juga orang yang suka seni sepak bola. Ada orang yang suka melihat skillful seorang pemain sepak bola melatih dan sebagainya. Tapi ada pelatih yang nggak suka. Jadi hal-hal seperti itu dinamika di dalam sepak bola. Di dalam kepelatihan sendiri selalu kan ada 3 filosofi kan di sepak bola itu selalu. Dan itu harus semuanya dihormati. Yang pertama, sepak bola possession, yang mengutamakan permainan bola. Yang kedua, progressive possession. Progressive possession lebih dominan untuk bola cepat di depan tapi melalui satu zona per zona dengan melalui passing pendek seperti Liverpool. Yang ketiga, direct play. Jadi ada 3 filosofi ini, semuanya nggak ada yang jelek, semuanya bagus, dan setiap pelatih berhak memilih dari 3 filosofi ini sebagai acuan dia melatih. Dan seorang pelatih harus punya filosofi, karena kenapa? Dengan mengambil filosofi, maka fokus latihan akan bisa dia dapatkan. Apa nih latihan hari ini? Nah, mungkin Mia milih yang pertama, apa salah? Nggak salah. Coach Indra mungkin bisa milih yang kedua, nggak salah. ST milih yang ketiga, yang direct play, yang hasil, nggak ada yang salah. Jadi semuanya menurut saya sah-sah saja. Karakter setiap pelatih beda-beda. Iya, dan silakan penonton yang menilai.
Iya. Nah terus kita tahu timnas sekarang dan PSSI sedang proses 3 pemain naturalisasi. Nah kalau Coach Erwin sendiri melihat Indonesia apa butuh dengan pemain naturalisasi, Coach? Naturalisasi itu buat saya itu suplemen. Jadi suplemen itu kan bukan suatu kewajiban ya. Iya. Kalau makanan pokok yang harus kita makan ya makanan pokok keseharian kita. Tapi suplemen ya seperti kita mau makan vitamin atau apa, kalau sayur-sayuran semua cukup, buah-buahan cukup, protein semua cukup, ngapain makan suplemen gitu. Tapi suplemen kita butuhkan manakala kita kekurangan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Begitu juga sepak bola Indonesia. Kalau kita mau menaturalisasi silahkan sesuai dengan kebutuhan kita saja. Jangan jangan asal menaturalisasi. Jangan asal ini kita butuh di semua posisi misalkan. Ya tentu saya nggak setuju. Tapi kalau proses naturalisasi yang dilakukan untuk membangun kebanggaan tim Indonesia, kemudian ada proses proses pembelajaran yang didapat dari proses naturalisasi untuk pemain yang lain mengikuti profesionalitas mereka dengan lebih baik lagi, kenapa tidak gitu loh. Tapi sekali lagi harus diukur prosentasenya, jangan dominan nantinya naturalisasi yang mengisi skuad nasional kita, karena tentu juga mungkin tidak akan membanggakan kita juga kok kalau kita kemudian menjadi juara dengan 11 pemain naturalisasi. Pasti tidak akan membanggakan ya. Kita tentu akan lebih bangga kalau dia menempati posisi urutan keempat, tapi dominan ada banyak orang Indonesia yang ada di sana. Oke. Nah, Coach, kan tahun depan ini Indonesia sepak bola padat banget tuh ya. Terutama dari Sintayong karena ada SEA Games, terus berkelanjutan ke Piala Dunia U20 dan Piala Asia. Kalau misalkan salah satu melepas terus PSSI menawarkan ke Coach nih untuk balik ke timnas, gimana Coach? Sedia atau kalau dari Coach Erwin sendiri? Saya selalu katakan, saya ingat 2016 saya melatih Malaysia. Dan saya baru tanda tangan kontrak 3 bulan atau 4 bulan, saya lupa saya waktu itu. Tim nasional manggil saya pulang. Saya pulang dan jawaban saya waktu itu, saya bersedia melatih tim nasional, silahkan bicara dengan klub. Artinya buat tim nasional saya akan siap. Untuk saja. Tapi saya bukan orang yang ambisi untuk saya ada di sana, tidak. Tapi kalau negara memanggil saya siap. Tapi saya tidak terlalu berambisi untuk ada di sana. Oke, siap. Coach, mungkin terakhir dari Coach Erwin, mungkin ada pesan nggak sih untuk penggemar sepak bola Indonesia? Saya rasa penggemar sepak bola Indonesia ini makin pinter ya, dan kepandaian mereka tentu seiring sejalan dengan dunia modern yang menggiring mereka ke komentar-komentar yang pasti juga akan bisa mempengaruhi kebijakan dari satu klub untuk bisa seperti apa kepada para pemain dan pelatih serta tim itu nantinya. Karena sekarang juga era digital sekarang ya, era banyak yang baru belajar gadget juga, orang baru belajar untuk bermedia sosial melalui dunia Instagram. Kita lihat sekarang kan jujur banyak sekali setiap habis pertandingan itu kalau iseng baca itu memang luar biasa. Ada hal yang positif, tapi banyak juga hal yang negatif yang disampaikan, dan disitulah kita harus benar-benar bijak di dalam menyambut hal-hal seperti ini. Kita tetap fokus sebagai pelatih ya, dan tentu saja para penggemar saya berharap mereka bisa memberikan masukan-masukan yang baik, yang bijaksana kepada timnya tentu saja, dan tentu dukungan untuk tim nasional Indonesia terus berikan semaksimal mungkin agar sepak bola Indonesia ini bisa lebih baik lagi. Jadi jangan juga hanya memberikan saran-saran yang bersifat negatif, tapi harus juga memberikan kritik yang konstruktif lah, yang positif untuk apa yang harus diperbuat. Jadi bukan hanya menilai dari satu sisi negatif saja. Saya rasa itu keinginan saya kepada para semua
penonton sepak bola Indonesia. Oke, siap. Oke, Di, udah lama banget nih. Makasih banyak ya Coach atas waktunya udah meluangkan waktu buat Akurat.co ngobrol-ngobrol dan main ke sini. Oke, kawan Akurat, demikianlah Akurat Talk kali ini bersama dengan Coach Rahmat Darmawan. Jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube Akurat.co untuk menantikan Akurat Talk lainnya. Saya Dimas Ramadan dan bersama Coach Rahmat Darmawan pamit undur diri. Terima kasih.